Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, terutama adik-adik mahasiswa yang mau terjun ke dunia kerja. Episode ke-1 sampai ke-5 sudah saya jelaskan tentang bagaimana kita mengenali kondisi tempat kerja. Nah, pada episode yang ke-6 ini saya mau menjelaskan mengenai persiapan diri memasuki dunia kerja. Nah, ada satu pertanyaan ya. Tentu ada pertanyaan di benak kita. Apakah bekal ilmu yang kita peroleh di bangku sekolah dan kuliah bisa untuk menghadapi situasi dan kondisi di dunia kerja? Jawabnya tentu bisa, tetapi belum cukup. Perlu ilmu-ilmu lain yang melengkapi, terutama yang bersifat non-teknis. Sebab kenyataannya, nanti setelah kita terjun di dunia kerja, yang dominan itu justru hal-hal yang bersifat non-teknis, bukan teknis saja. Jadi nanti ada semacam semacam porsi gitu ya. Jadi nanti teknis itu hanya kira-kira sekitar 20%. Non teknisnya itu yang 80%. Nah, kenyataan yang terjadi di tempat kerja sekali lagi yang dominan adalah non teknis. Apa itu non teknis kira-kira? Yaitu bagaimana kita mengelola diri kita sendiri, dan yang kedua bagaimana kita mengelola orang lain. Masih ada satu lagi sebetulnya, yaitu mengelola spiritualitas. Tetapi nanti ini akan saya jelaskan di konten saya tersendiri. Dari uraian singkat tadi dapat disimpulkan bahwa mengenal kondisi dan situasi real di dunia kerja sangat mutlak diperlukan agar kita dapat mempersiapkan diri, terutama siap mental untuk menghadapi kondisi dan situasi yang ada di tempat kerja. Nah, sekarang kita masuk ke persiapan mental. Apa persiapan mental kita untuk menghadapi dunia kerja? Dunia kerja itu bukan dunia canda, bukan dunia kumpul-kumpul, bukan dunia cangkruan sambil minum kopi. Tetapi dunia kerja itu penuh dengan tantangan, penuh tugas dan tanggung jawab, serta penuh persaingan. Yang coba kita membahas mengenai merubah sikap mental ini, ya. Jadi merubah sikap mental itu artinya sikap kita atau sikap mental dulu pada waktu masih kuliah dirubah, ya. Sekarang kita sudah memasuki dunia kerja. Jadi yang dulu bergantung kepada orang tua, sekarang ini harus sudah mulai mandiri, ya, karena nanti akan bekerja di satu perusahaan, jadi harus ada kemandirian. Kemudian yang dulu waktu kuliah itu santai, ya, sekarang harus juga disiplin, karena nanti di tempat kerja ini aturan dan lain sebagainya harus memiliki disiplin yang tinggi. Dulu semau gue, sekarang harus diperintah orang lain. Jadi nanti di tempat kerja itu tidak seperti waktu kuliah semaunya kita sendiri gitu. Tapi di tempat kerja nanti akan berhubungan dengan orang lain, bahkan diperintah oleh atasan. Kemudian kalau dulu di kuliah itu kita bisa kerja sendiri, artinya tidak perlu teman, mungkin juga bisa. Tetapi nanti di tempat kerja kita ini harus bekerja dengan orang lain, jadi harus bekerja sama. Kemudian kalau dulu mungkin target itu tidak terlalu mengikat gitu ya, tapi nanti di tempat kerja harus pakai target. Jadi setiap apa yang kita kerjakan itu harus ada target penyelesaian, waktu, jumlah, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kita harus mulai sekarang harus siap, ya, merubah diri itu, ya. Kemudian kita harus sudah memiliki prinsip, ya, prinsip apa yang harus dipegang nanti untuk menghadapi dunia kerja. Kemudian juga nanti harus kita punya pendirian atau
apa ya, semacam supaya kita ini menahan ya godaan negatif, karena nanti banyak hal-hal negatif yang terjadi di tempat kerja. Kemudian berusaha menjadi pionir, ini maksudnya kita lihat situasi ya, karena kita ini apa ya, masih ideal gitu ya. Kemudian kita melihat kalau ada ketimpangan di tempat kerja, maka kita nanti harus berusaha menjadi pionir untuk merubah situasi, atau melakukan suatu perubahan ke arah yang positif, tetapi harus pelan-pelan melihat situasinya dulu. Kemudian kita harus nanti berani menanggung resiko, karena setiap yang kita kerjakan itu pasti ada resikonya. Dan yang perlu kita juga perhatikan adalah bahwa kita nanti yang sulit itu justru mengelola motivasi, jadi mengelola diri kita sendiri, bagaimana kita tetap bekerja dengan semangat tinggi. Ini nanti yang juga sangat sulit untuk kita kelola gitu. Nah, sekarang kita masuk ke persiapan keahlian. Maksud saya, sebelum kita masuk ke dunia kerja, melamar pekerjaan dan lain sebagainya, kita harus sudah mempersiapkan keahlian untuk bekal masuk ke dunia kerja tadi. Jadi kalau kita melamar dan lain sebagainya, pasti nanti akan ditanya apa bidangnya, apa keahliannya. Nah, ini harus dilengkapi. Jadi secara umum ya, jadi yang pertama background sendiri, maksudnya ilmu yang kita pelajari waktu kuliah dan lain sebagainya, atau background kita sendiri itu harus kita kuasai dengan baik ya. Jangan sampai justru background kita malah tidak paham banyak gitu. Kemudian kita juga harus mempelajari mengenai teknologi informasi, karena nanti pekerjaan di mana saja sudah menggunakan teknologi informasi. Kemudian yang ketiga, usahakan bisa berbahasa Inggris atau bahasa asing lainnya gitu. Karena itu akan menjadi nilai plus gitu. Terus kemudian proses bisnis di tempat kerja itu harus kita pelajari. Maksudnya bahwa kita ini mau melamar ke perusahaan yang bisnisnya apa. Nah, itu kita cari ya. Sekarang saya kira tidak sulit untuk kita belajar mengenai apapun bisnis yang ada di sekitar kita gitu. Kemudian kita harus tahu juga mengenai aturan ketenaga kerjaan supaya kita bisa lebih enak di dalam bekerja kalau kita tahu aturan ketenaga kerjaan. Karena bagaimanapun juga kita ini bekerja di perusahaan nanti pasti mengikuti aturan-aturan yang ada di ketenaga kerjaan. Kemudian yang keenam, ya kita mempelajari mengenai manajemen SDM. Jadi bagaimana menjadi karyawan yang baik, bagaimana menjadi supervisor yang baik, bagaimana menjadi pimpinan yang baik, itu kita pelajari dulu supaya kita nanti pada saat masuk itu sudah ada bekal yang cukup. Sahabatku, ya, untuk episode ke-6 sampai di sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.